Misi Ya, apa Anda ada? Anda siapa? Anda sering ke perpustakaan? lumayan. Kebetulan kami juga punya fokus dan membahas perpustakaan di dan tugas kami. Pertanyaan pertama, apa yang pertama kali Anda pernah dengar dari perpustakaan di New York? Pernah dengar. Anda sebelum masuk sini? Bukan. Sebelum masuk sini. Kalau sebelum masuk sini belum. Oh belum. Saat Anda pertama kali masuk di perpustakaan di New York, ya, apa yang Anda lihat? Ya, buku, blog, dan lain-lain. Setelah itu apa yang terlintas di pikiran Anda pas Bradley dengar tentang perpustakaan ya? Palingan kayak dengarnya ya untuk bisa untuk kerjaan tugas saja. Terus biasanya kamu datang ke sini untuk apa? Ya palingan dengar lagu atau kerjaan tugas. Terus di perpustakaan ini ada nggak hal yang kurang kamu puas atau yang masih belum kamu suka? Ya paling di perpustakaan yang saya suka ya lokalnya. Ada apa dengan masalah loker? Ukurannya kecil, ada yang kecil, ada yang besar, gitu lah. Untuk masalah kunci loker aman? Aman. Terus kira-kira perpustakaan seperti apa yang berarti inginkan? Yang saya inginkan yang paling ya perpustakaan ini ada buku lain selain buku yang pengetahuan seperti kayak komik, novel, dan lain-lain. Sama perbaikannya loker tadi Ya. Terima kasih ya, Bro. Sudah meluangkan waktunya. Ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Edward dari Gideon, dan Coach Hansel dari manajemen. Oke Pak, jadi dalam kita melakukan sesi interview ini untuk membantu tugas kami dari desain mungkin, dan topiknya hari ini adalah tentang perpustakaan. Sebelumnya Koko cukup lumayan sering kan ya ke perpus? Ya lumayan, aku sering ke perpus terutama kalau misalnya lagi nunggu waktu kelas selanjutnya. Nah biasanya aku suka nunggu atau nongkrongin di perpus. Pergantian jam ya? Ya. Sebelumnya Koko pernah dengar perpustakaan WM di New York kan? Kalau misalnya sebelum masuk WM, aku belum pernah dengar tentang perpustakaan di WM. Tapi setelah ya pertama kali tahu itu waktu PPK ya. Waktu PPK kan kita diajak tur di kampus. Nah itu baru pertama kali lihat perpustakaan di Dinoyo ini. Pas Koko pertama kali lihat perpustakaan WM di New York, apa yang Koko lihat? Nah kalau pertama kali kita masuk ya pasti kan kalau dari depan pintu ya pasti kita lihat loker pertama ya kan. Iya. Nah tapi kalau menurutku yang paling apa ya kayak membuat terkesan itu adalah atau mungkin beda dari yang lain ya itu di pojokan kalau kita lihat di seberang loker kan ada tempat buat tas. Jadi kalau kita mau bawa minum ya air biasanya kan air, laptop ataupun yang lainnya buku, nah kita bisa taruh di tas itu, sedangkan tas kita itu dititipin di loker. Nah kalau setauku di beberapa kampus atau beberapa tempat perpustakaan yang lain itu belum menyediakan kayak gitu. Jadi kebanyakan kita boleh bawa tas kita masuk. Nah cuman kalau di sini menurutku itu ya cukup bagus sih. Jadi supaya mungkin lebih rapi aja ya. Karena kan kalau kita lihat di dalam kan nggak banyak tas-tas, nggak banyak barang-barang, jadi kelihatan rapi perpustakaannya. Juga apa cuma dibatasi kan ya, nggak boleh bawa makanan, jadinya bersih. Terus sebelum pas Koko dengar pertama kali tentang perpustakaan WM, Koko terpikirkan soal apa? Waktu pertama kali dengar tentang perpustakaan ini. Ya. Oke, jadi waktu pertama kali mungkin lihat ya. Kalau dengar kan ya waktu dengar mau diajak tur itu. Waktu PPK kan oh ya mau diajak ke perpus. Nah, cuman waktu pertama kali lihat, pertama kali dengar juga ya aku ngerasa kayak perpustakaan WM ini keren. Karena sebelumnya
waktu di sekolahku SMA itu perpustakaannya pertama kan nggak sebesar ini, Iya. ya kan, dan nggak 2 lantai juga. Jadi kan kita pertama kali dengar, pertama kali lihat ya, ternyata perpustakaan BM ini juga nggak kalah dengan kampus-kampus yang lain, karena pertama koleksinya juga cukup banyak ya, terus yang kedua juga nyaman pastinya, karena kalau kita ngerasa di perpustakaan ini kan adalah salah satu atau mungkin ya termasuk tempat yang dingin, sejuk gitu kalau di WM. Nah, jadi ya pasti nyaman gitu kalau di perpustakaan ini. Terus Koko biasanya selain belajar di perpustakaan ngapain aja? Ya biasanya kalau di perpus ya selain belajar, ya itu tadi kayak nunggu kelas misalnya. Nah nunggu Iya. kelas ini kan macam-macam kegiatan yang kita bisa, pertama ya pasti belajar, selain belajar kerja tugas, kadang main, ya apapun itulah. Kadang juga cuma ketemuan sama temen di perpus, soalnya nggak ngobrol-ngobrol. Ya cuman kita tetap harus ini ya, jaga ketenangan, jaga kondisi, Iya. karena kan sebenarnya tempat perpus ini tempat buat belajar. Iya, Ya harus memang ini. seringnya sih belajar atau kerja tugas biasanya kalau di perpus. Terus di perpus ini ada yang kurang Koko suka atau malas? Kalau di perpus ini sebenarnya semua cukup oke fasilitasnya, cuman kalau yang nggak disuka sih nggak ada sih, cuman mungkin ini kursi ini ada beberapa yang kayak sudah apa ya, mungkin ya nggak rusak sih sebenarnya, cuman kurang nyaman, sudah kayak mungkin agak miring gitu. Ini masalah locker kan? Nah locker juga, locker kan ada yang baru ya, tapi kan yang baru itu terbatas. Nah. Yang bentuknya panjang warna hijau itu kan terbatas. Iya. Kebanyakan masih yang abu-abu itu, nah itu kan kecil. Selain itu kita menaruh tas juga harus miring. Nah itu mungkin jadi juga perlu ditingkatkan lagi. Kalau bisa semua diganti ke locker yang terbaru, nah itu mungkin lebih baik lagi. Terus selain itu, jadi itu ya nanti Iya. gambarannya perpustakaannya Koko yang pengen kan sebetulnya aja. Atau ada lagi mungkin satu ini, kalau aku sih lebih kepengen ya, kalau di perpus itu disediain tempat-tempat kayak di dalam ini kan ada ruang diskusi Iya. yang private gitu, khusus kayak buat misalnya kita mau kelompokan, nah kan itu lebih private, lebih enak kayak kita buat diskusi, buat ngomong. Terus ada fasilitasnya tuh, ada TV. Iya. Jadi semoga lah perpus ini juga bisa berbenah, mungkin kayak ruangan-ruangan yang bisa dimanfaatkan, itu bisa jadi tempat buat dibuat kayak ruang diskusi gitu. Jadi kita bisa ya, kalau kan karena anak-anak itu kadang banyak kan yang mau kerja kelompok, Ya. tapi bingung nyari tempatnya di mana. Nah kalau perpus punya banyak tempat kayak ruang diskusi kan bagus juga buat kita mahasiswa bisa memanfaatkan ruang itu. Oke kok, sesi interviewnya sudah selesai. Thank you Kok atas sarannya. Oke, sama-sama.